Halo semua, perkenalkan nama aku Nonrel Ari Kristiawan dari kelas IF 4810 NIM 103012400334 dari Prodi S1 Informatika dalam mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Nah, pada video kali ini aku bakal bahas tentang memori sekunder. Memori sekunder itu apa sih? Nah, biar gampangnya kita ibaratin aja lah ya. Memori sekunder itu kayak gudang data di komputer kita. Nah, di matkul sebelumnya kita juga mungkin udah mempelajari namanya RAM, yaitu memori utama dalam sebuah komputer. Nah, memori RAM ini tuh bisa diibaratin kayak meja kerja yang sementara. Sedangkan memori sekunder itu udah kayak dulu kayak gudang data, kayak lemari yang bisa nyimpen data buat jangka panjang. Nah, buat lebih lengkapnya, di video kali ini aku bakal bagi dari beberapa poin. Yang pertama ada tentang memori sekunder dan contohnya. Lalu yang kedua tentang teknologi HDD, yang ketiga tentang SSD, yang keempat tentang optical storage, yang kelima tentang teknologi RAID. Nah, itu semua tentang apa aja dan cara kerjanya gimana sih? Nah, gak usah lama-lama lagi, langsung kita cus ke pembahasannya. Oke, apa itu memori sekunder? Nah, jadi memori sekunder itu bisa dibagi 3 ciri. Ciri yang pertama itu adalah penyimpanannya permanen. Kenapa disebut penyimpanan permanen? Kita ambil contoh seperti RAM. RAM ketika komputer nyala atau tentang HP nyala atau apapun device yang memiliki RAM yang ada prosesnya, jadi ketika device tersebut mati, maka data yang disimpan atau diproses di dalam RAM tersebut akan hilang dan nggak akan disimpan di dalam RAM-nya. Nah, bedanya dengan memori sekunder. Memori sekunder ini ketika proses di device menyimpan data ke dalam memori sekunder, datanya masih tetap ada, datanya masih tetap tersimpan di dalam memori sekunder tersebut. Jadi, perbedaan antara memori utama dan memori sekunder adalah penyimpanannya permanen. Memori sekunder ini masih bisa menyimpan data meskipun komputer sudah mati. Lalu kapasitasnya jauh lebih besar. Nah, kalau kita tahu RAM itu biasanya yang ada di pasaran itu kayak RAM 16GB, RAM 8GB, RAM mungkin 32, 64, mungkin paling gede 128GB. Nah, kalau memori sekunder ini kapasitasnya jauh lebih besar. Ada yang dari ratusan giga, ada yang mungkin sampai terabyte, ada yang sampai belasan terabyte. Nah, jadi itu perbedaan antara memori sekunder dengan memori utama. Dan yang ketiga tuh dia lebih lambat daripada RAM. Nah, jadi memori sekunder ini walaupun dia bisa menyimpan permanen, tapi dia lebih lambat daripada RAM, tapi dia lebih murah. Nah, contoh dari memori sekunder ini kayak ada apa aja sih? Ya, yang bakal kita bahas juga. Jadi contoh memori sekunder tuh ada kayak HDD, yang kepanjangannya hard disk drive, yang biasanya itu di dalamnya adalah piringan magnetik. Lalu yang kedua kita bakal bahas tentang contohnya adalah SSD. SSD ini versi upgrade dari HDD, dia lebih cepat, dia lebih advance juga teknologinya. Lalu yang ketiga ada contohnya itu hard disk atau SD card, yang mungkin teman-teman tahu mungkin kayak SD card kecil gitu, atau enggak flash disk yang portable yang bisa kita bawa kemana-mana buat nyimpan lagu, buat nyimpan gambar, video, dan lain-lain. Itu juga salah satu contoh dari memori sekunder. Lalu yang keempat itu ada CD, DVD, atau Blu-ray. Kalau teman-teman pernah beli DVD buat nonton film, terus ada pernah beli CD buat nyetel lagu, nah itu juga termasuk dari contoh memori sekunder yang dia pakai teknologi laser atau optical. Nah, buat lebih serunya lagi kita bakal bahas satu persatu dari keempat contoh tersebut. Nah, langsung aja terus kita yang ke pertama. Oke, yang pertama hard disk drive atau biasa kita panggil HDD. HDD itu apa sih HDD? HDD itu gampangnya kita panggil HDD aja daripada hard disk drive terlalu panjang. Ya, jadi HDD itu teknologi penyimpanan yang paling lawas, tapi masih banyak digunakan sampai sekarang. Nah, kenapa ya? Nah, kenapa dia masih digunakan sampai sekarang? Itu karena cara kerjanya yang unik banget. Yang pertama tuh, HDD juga mempunyai beberapa komponen. Ada 3 komponen dalam HDD. Yang pertama, dia ada platter. Apa itu platter? Platter tuh sebenarnya piringan magnetik yang muternya cepet banget. Kita ibaratin kayak piringan hitam yang buat nyetel lagu. Mungkin teman-teman tahu kayak piringan hitam buat nyetel lagu gitu, yang zaman dulu gitu. Nah, dia itu ada kayak gitu mirip-mirip namanya platter, tapi dia piringan magnetik ya. Dia tuh bisa muter cepet banget, bisa sampai 7200 rpm. Tapi itu tergantung dari mereknya juga. Tapi kita di sini ambil contoh aja, ada rata-rata hard disk itu bisa memiliki performa buat muter si piringan magnetik ini secepat 7200 rpm atau revs per minute. 7200 rpm itu ibaratnya kayak mesin motor yang bisa muter seberapa tinggi putaran mesinnya. Nah, kalau di HDD itu putaran si platternya ini.
Lalu bagian komponen kedua itu ada head. Head ini apa sih? Head ini kayak jarum buat baca tulis data. Ambil contoh kayak di piringan hitam tadi. Piringan hitam kan pasti ada jarumnya buat ngeplay lagunya, buat supaya si piringan hitam ini bisa ngeluarin suara. Nah, dia pakai jarum kan. Nah, di HDD ini juga dia cara kerjanya mirip. Dia ada headnya buat membaca atau menulis data-data yang ada di dalam platter ini. Jadi dia kayak tone arm-nya si piringan hitam. Nah, namanya si di dalam piringan hitam adalah tone arm. Ya, cara kerjanya mirip-mirip seperti itu. Jadi dia pakai jarum terus untuk membaca atau menulis di platter atau piringan magnetiknya. Nah, terus komponen yang ketiga itu ada actuator arm. Apa itu actuator arm? Actuator arm itu bagian ketiga dari HDD. Nah, dia tuh fungsinya buat gerakin head ke track yang dituju. Nah, kalau piringan hitam kan tracknya dia udah ada kan ya, tracknya udah sesuai dengan ukirannya. Nah, kalau di HDD ini dia ada actuator armnya. Dia bakal bisa gerakin si headnya ini sesuai dengan track yang dituju. Contohnya kalau di laptop kita punya drive D, kita punya drive F. Nah, kok bisa sih kita bisa berpindah ke drive F ini? Ya karena si actuator armnya ini dia berpindah track sesuai dengan yang dituju. Nah, jadi itu cara kerja dari HDD-nya. Nah, kalau cara kerja dari nulis datanya itu dia gimana sih? Nah, kalau cara kerja nulis data atau write data, itu si head ngirim sinyal magnetik ke platter. Dan terus datanya disimpan dalam bentuk biner yang biasanya 0101 itu dalam bentuk biner. Lalu untuk membaca datanya atau read datanya, itu head mendeteksi perubahan magnetik. Lalu perubahan magnetik tersebut dikonversikan ke bentuk digital. Nah, si HDD ini dia punya kelebihan atau kekurangan nggak sih? Dia punya ya. Kita mulai dari kelebihan dulu. Nah, kelebihan HDD itu yang pertama dia murah. Kenapa dia murah? Karena HDD masih pakai teknologi yang konvensional, masih pakai teknologi yang lawas. Maka dari itu dia masih relatif harganya masih lebih murah. Dan kapasitasnya gede banget dia. Kapasitasnya tuh jauh lebih besar. Bisa sampai belasan terabyte atau bahkan sampai puluhan terabyte. Nah, di balik kelebihan itu dia juga punya kekurangan. Yang pertama, dia tuh lebih lambat. Karena dia harus muter dulu. Nggak kayak seperti teknologi lain, dia harus muter dari platternya itu. Tergantung secepat apa dia memutar si platternya. Dan si HDD juga rentan rusak. Kenapa HDD rentan rusak? Kita ambil contoh kalau teman-teman punya laptop yang pakai hard disk atau PC yang pakai hard disk. Nah, kalau laptop pakai storage hard disk atau HDD, relatif dia punya penyimpanan yang lebih besar, tapi punya resiko yang lebih gede juga untuk rusak. Karena di dalam HDD ini komponennya ada 3, kan ya, tadi ada platter, ada head, ada actuator arm. Nah, ketika kalau si laptop ini kita bawa ke tas pakai ransel, terus kita bawa lari-lari, nah si HDD ini akan keguncang-guncangannya. Komponen yang di dalam HDD ini dia nggak yang serapat itu. Jadi ketika kalau HDD-nya keguncang, komponen yang ada di dalamnya ini bisa terguncang, bisa rusak lah, bisa korup. Jadi data-data yang ada di HDD ini bisa hilang semua. Jadi itulah salah satu kekurangan yang ada di HDD, yaitu dia rentan rusak kalau di gunjang-gunjangan ataupun di kena getaran yang lumayan banyak. Nah, itu tadi tentang HDD. Terus kita selanjutnya bakal bahas advance-nya dari HDD nih, upgrade-nya dari HDD. Apa sih? Ya, benar, yaitu SSD. SSD itu gimana cara kerjanya dan apa kelebihan dan kekurangannya? Nah, yuk kita langsung bahas aja SSD. Oke, SSD atau kepanjangannya yaitu Solid State Drive. Apa itu SSD? Nah, SSD itu kayak generasi barunya dari HDD, yang bikin HDD itu kayak kelihatan ketinggalan zaman karena saking jauhnya speednya ya. Nah, bedanya sama HDD apa aja sih? Yang pertama, dia nggak ada bagian dalam yang bergerak atau nggak ada komponen yang kompleks kayak HDD lah. Data itu disimpan, kalau si SSD itu data disimpan dalam bentuk chip. Jadi mungkin teman-teman tahu kayak flash disk, kayak micro SD. Nah, dia bentuknya chip juga kayak gitu. Tapi dia versi lebih kencengnya. Dan perbedaan dari HDD itu dia jauh lebih cepat, super cepat. Kayak ambil contoh kayak teman-teman mungkin punya laptop yang sebelumnya pakai HDD. Terus kalau kita ngidupin atau booting laptopnya itu lama kan ya. Nah, itu salah satu kelebihan di SSD, dia booting Windows lebih cepat. Lalu tipe SSD juga ada banyak. Ada SSD SATA, ada SSD M.2 SATA,
ada SSD NVMe M.2 dan ada SSD PCIe card. Nah, jadi di balik semua itu kayak kita seakan-akan SSD itu nggak ada kekurangannya ya. No, SSD ada kekurangannya juga, tapi kelebihannya tadi yang kita udah sebutin, dia jauh lebih cepat, dia jauh lebih tahan banting. Jadi SSD ini kalau laptop kita pakai SSD, mau digoncang-goncangin, mau dibuat lari pun aman-aman aja, karena dia nggak ada komponen yang kompleks kayak HDD. Dan kelemahannya yang pertama yaitu tuh harganya lebih mahal, karena dia teknologinya lebih advance, lebih update juga, jadi harganya lebih mahal. Dan umurnya terbatas, karena tergantung penggunaan juga. Nah, itu SSD dia walaupun lebih cepat, tapi umur pemakaiannya tidak selama HDD. Nah, kita tadi udah bahas HDD, kita udah bahas SSD. Yang selanjutnya kita bakal bahas tentang optical storage. Optical storage itu apa sih? Langsung aja kita bahas ya. Nah, optical storage. Optical storage itu biasanya kita temuin kayak CD, DVD, atau Blu-ray. Ini merupakan salah satu contoh dari memori sekunder juga lah ya. Nah, kalau kalian pernah mungkin nyetel CD atau nyetel DVD, dia tuh sebenarnya dia pakai teknologi optical storage. Optical storage kayak gimana sih cara kerjanya? Nah, optical storage itu cara kerjanya itu data disimpan dalam bentuk pit atau cekungan dan LAN atau datar. Nah, yang membuat si CD atau DVD ini bisa memproses datanya itu karena dia menggunakan laser. Mungkin teman-teman ada yang mungkin pasti pakai DVD player dong yang buat nyetel DVD atau CD player. Nah, di dalam player tersebut ada lasernya yang bakal mantulin ke piringan CD atau DVD ini ke pit atau cekungan dan LAN atau datarnya itu dipantulkan. Nah, pantulan cahaya ini bakal dikonversi ke bentuk digital supaya datanya bisa diproses, mau dibaca, mau di write. Nah, cara kerjanya adalah dia memantulin cahaya dari si player ini ke DVD-nya itu. Pantulannya akan diproses menjadi data dalam bentuk digital. Nah, jenis-jenisnya itu ada CD. CD ini dia bisa menampung sebanyak 700 MB buat lagu, buat software-software zaman dulu juga. Lalu yang kedua ada DVD. DVD ini dia kapasitasnya lebih gede, sampai 4,7 GB. Ya, ini biasanya buat nyimpen film, atau teman-teman mungkin pernah beli film DVD. Nah, DVD itu biasanya buat nyimpan film. Lalu yang terakhir ada Blu-ray. Blu-ray ini sebenarnya mirip sama DVD, tapi dia versi lebih kerennya lagi. Dia bisa menampung sebanyak 25 GB. Bedanya apa? Dia bisa sampai nyimpan kualitas 4K. Kalau di DVD biasanya mungkin 720p, 1080p, atau Full HD. Kalau di Blu-ray dia bisa menyimpan video atau film dengan resolusi 4K, dan dia perbedaannya menggunakan laser biru. Maka dari itu dia disebut Blu-ray. Disebut Blu-ray karena dia proses buat memancarkan pantulan sinar itu dia pakai sinar biru. Kenapa Blu-ray kapasitasnya bisa lebih gede? Nah, karena si laser biru di Blu-ray ini dia pitnya lebih rapat. Nah, kalau pitnya lebih rapat, dia bisa menampung penyimpanan dan yang lebih banyak. Dan si Blu-ray ini bisa 2 layer, sedangkan si DVD-nya 1 layer. Nah, si Blu-ray dia bisa 2 layer, ada 2 lapisan. Jadi kapasitasnya bisa 2 kali lebih gede. Nah, yang terakhir kita juga bakal bahas tentang teknologi RAID. Apa sih teknologi RAID itu? Yuk langsung aja kita bahas. Oke, teknologi RAID. Apa sih RAID itu? RAID itu kepanjangan dari Redundant Array of Independent Disks. Itu tuh adalah teknik nyimpen data di beberapa hard disk sekaligus biar lebih cepat, biar lebih aman juga. Jadi simpelnya si RAID ini tuh teknik gabungin hard disk biar dia lebih cepat, lebih aman, dan lebih gede. Nah, RAID itu teknik yang keren banget buat meminimalisir atau beberapa hard disk biar lebih cepat. Kan biasanya kita tahu hard disk itu tuh lambat, terus kurang efisien juga. Nah, ada teknologi yang namanya RAID yang bisa memaksimalkan kinerja si HDD. Nah, buat lebih gampangnya aku bakal nampilin tabel di sini. Nah, di tabel ini kita juga bisa bacakan ya. Jadi teknologi RAID itu ada beberapa, ada RAID 0, ada RAID 1, ada RAID 5, dan ada RAID 6. Nah, RAID 0 sampai RAID 6 ini dia tuh punya cara kerja, kelebihan, kekurangan, dan cocok buat apa sih dia, ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, yang pertama kita bahas dari RAID 0. RAID 0 ini cara kerjanya itu data di striping atau dibagi ke beberapa disk. Nah, spesialnya kelebihan si RAID 0 ini speednya atau baca tulisnya lebih cepat.
Tapi dia ada kekurangan juga. Kekurangannya itu nggak ada backup. Jadi kalau ada satu disk rusak, itu dia datanya bakal hilang. Jadi misalnya kita pakai 2 hard disk nih, kita jadiin RAID 0. Terus ternyata hard disk yang satunya ya korup nih, maka hard disk yang satunya juga ini juga bakal hilang atau dia juga bakal korup juga. Nah, cocoknya buat apa sih kalau RAID 0 ini? RAID 0 ini biasanya teknologi ini digunakan buat gaming, buat video editing yang butuh pemrosesan lebih cepat. Jadi mungkin buat gamer-gamer atau editor tuh biasanya dia menggunakan kombinasi RAID 0 ini. Nah, terus yang kedua ada RAID 1. RAID 1 ini cara kerja itu data di mirror atau disalin ke 2 disk. Jadi kelebihannya ini dia lebih aman karena satu disk itu rusak, dia masih ada backup karena dia dua-duanya itu disalin. Kekurangannya apa? Dia lebih mahal karena dia harus menyalin data dahulu dan kapasitasnya juga harus lebih besar. Nah, biasanya cocoknya buat apa sih kalau si RAID 1 ini? Ini biasanya buat nyimpen data penting. Data pentingnya kayak gimana? Mungkin kita ambil contoh buat data pribadi kita, ada data-data privasi kita, mungkin dokumen atau sertifikat yang udah di scan atau dan lain-lain. Nah, di situ RAID 1 digunakan buat menyimpan data-data yang penting karena dia sifatnya lebih aman. Lalu yang ketiga ada RAID 5. RAID 5 ini apa sih? RAID 5 itu cara kerjanya adalah data itu ditambah parity. Parity itu apa sih? Parity itu kode perbaikan error yang disebar di RAID 5-nya ini. Nah, kelebihannya dia itu lebih seimbang antara kecepatan sama keamanan. Jadi dia kecepatan juga bagus, keamanannya juga bagus. Dan kelemahannya ini dia butuh disk yang banyak. Kalau yang sebelumnya mungkin 2 disk saja udah cukup, tapi kalau yang RAID 5 nih dia butuh sampai 3 disk. Dia butuh 3 disk untuk menjalankan konfigurasi RAID 5 ini. Dan biasanya dipakai buat apa sih kalau RAID 5 ini? RAID 5 ini biasanya dipakai buat server, buat database yang butuh skema data yang banyak, yang butuh kapasitas yang lebih banyak. Jadi RAID 5 ini biasanya dipakai buat server atau database yang juga harus aman juga. Lalu yang terakhir itu ada RAID 6. RAID 6 sebenarnya itu lebih mirip-mirip juga sama kayak RAID 5, tapi dia lebih advance lagi. Dia pakai 2 parity. Yang RAID 5 tadi dia pakai 1 parity, tapi yang RAID 6 ini dia pakai 2 parity. Jadi keamanannya 2 kali lipat, super aman, dia lebih cepat juga dan lebih tahan lama. Nah, kekurangannya of course dia lebih mahal dan lebih lambat juga karena dia disknya lebih banyak. Of course kita pakai budget yang lebih banyak juga. Nah, kalau RAID 5 ini kan tadi buat server database. Kalau RAID 6 apa? RAID 6 juga bisa buat server dan database, tapi dia sifatnya yang lebih advance lagi, lebih penting lagi, lebih urgent lagi. Kayak contohnya mungkin data negara, data pemerintah, data keamanan suatu organisasi, data perusahaan yang sangat-sangat besar, yang sangat-sangat perlu kerahasiaan yang tinggi. Jadi biasanya digunakan untuk data-data yang cukup besar dan cukup penting. Nah, lebih ringkasan lagi tuh, gampangnya lagi tuh RAID 0 tuh biasanya buat gaming, RAID 1 buat backup data penting, lalu RAID 5 atau 6 buat server perusahaan yang besar dan harus benar-benar safe atau benar-benar aman. Itu biar lebih singkatnya aja lah ya. Nah, dari tadi kita udah bahas banyak banget. Yang pertama tadi ada tentang memori sekunder, ada tentang HDD, optical storage, dan RAID. Nah, kalau dari aku juga mau ngasih beberapa tips. Kalau mau teman-teman kalau mau laptop yang lebih ngebut bisa pakai SSD. Kalau teman-teman mau nyimpen data yang lebih banyak dan lebih murah itu teman-teman bisa pakai HDD. Kalau teman-teman butuh backup lebih banyak, lebih aman juga, teman-teman bisa pakai teknologi RAID. Nah, RAID ini bisa buat data lebih aman dan lebih efisien juga. Nah, sekian penjelasan dari aku. Bila ada kurang dan mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya yang sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Thank you.